Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita beralih ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita beralih ke latihan. Ini ada tiga bagian latihan. Bagian 1 kalimat ini ya. Al-Baqarah. Satu baca coba. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ini ya. Kurang ya. Kadang-kadang gitu nulis tuh. Min qabli la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Nah, sekarang sasaran perintahnya berarti yang diganti. Ini kan antum diganti dengan anta. Jadi kalau ini apa? Anfiqu kan? Anfiq berarti anfiq mimma razaqna ka. Ya kan? Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Sampai dari sini ke sini habis sama ya. Cuman dari sini ke antum aja yang beda. Karena di sininya beda. Dirubah gitu. Nomor 2 anti. Anfiqi mimma razaqnaki min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Nomor 3 antuma. Anfiqo mimma razaqnakuma min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Kalau kita lihat di sini nih, dari an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun, itu posisinya apa dia? Posisinya doma patah kasroh. Dari an sampai syafa'atun. Kenapa patah? Kan saya bilang dari an, bukan dari ya'ti. Ya kan? Kecuali kalau saya bilang ya'tinya posisinya apa? Patah. Tapi kalau saya bilang an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Posisinya apa? Patah doma kasroh. Kasroh. Majemuk dengan qabli. Min qabli kalau nggak majemuk, dia pasti min qablu. Kayak di surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum itu min qablu wa min ba'du. Berarti dia nggak ada majemuk dengan sesudahnya gitu. Kalau dia majemuk dengan sesudahnya, dia menjadi min qabli. Jadi berfungsi minnya. Jadi di sini kasroh kan, di sini kelihatan kan. Kalau min qabli sekarang ini sebagai majemuk ya. Sebagai majemuk. Dari min qabli sampai syafa'atun. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Posisinya apa? Patah doma kasroh. Patah. Kenapa patah? Keterangan waktu kan? Sebelum. Min qabli sebelum datang. Berarti keterangan waktu dia. Ini kalau diperdalam lagi, kayak bicara waktu itu kan Quran tidak pernah merujuk kepada angka ya. Kayak misalnya dalam bahasa Inggris ada clock, ada moment, ada time. Ya kan? Itu sama semua itu. Maknanya sama, waktu juga itu. Moment, time, clock. Waktu semua itu. Kalau Quran tuh
Kalau ketika menjelaskan waktu, dia pasti momentum. Misalnya, kapan kiamat? Kapan kiamat tiba? Dijelaskan sama Rasul momentumnya. Nanti ketika, ya kan? Ketika budak melahirkan tuanya. Dia nggak menunjuk nanti hari Senin jam sekian, detik ke sekian, nggak begitu penjelasannya. Perhatiin lah kalau di Quran itu. Dia selalu merujuk kepada atau menunjuk kepada momentum. Ya kan? Sebelum. Berarti sebelum datang periode ini. Periode yang tidak ada jual beli dan seterusnya itu. Begitu. Itu kalau bicara soal waktu. Bukannya dalam arti itu tadi. Clock atau time ya, tapi momentum. Sama-sama waktu. Makanya kalau tanya, kalau soal waktu, dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, waktunya banyak. Kalau momentum itu nggak menuntut kepastiannya. Enggak, dia ketika aja, saat itu. Kayak kan ditanya, kapan kiamat? Ketika budak melahirkan tuannya, gitu. Kan momentum itu. Ada peristiwa dulu. Dia nggak menunjuk kepada itu tadi, clock atau time itu. Bisa nggak bedain itu? Itu masalah min qabli. Ini momentum juga ini. Jadi tempat atau ruang dan waktunya berinfak itu tadi, ya, kan menunjukkan waktunya kan. Sebelum itu, sebelum datang periode yang tidak ada jual beli hukum, nepotisme dan persaudaraan, ya kan? Ya kan? Hanya yaumun la bai'un, tidak ada jual beli hukum padanya, wala khullatun, persaudaraan, juga tidak ada pertolongan sebelum datang itu. Sebelum datang itu, keluarkanlah anggaran gitu. Kaitannya ke ayat yang tadi, anggaran untuk apa? Untuk menunjang kegiatan pemenuhan perintah waratil Quran tartilan, yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Waktu sholat ada kan itu pembinaan kepatuhan. Kalau udah praktek-praktek pembinaan kepatuhan kan itu, sholat itu. Nah, untuk memenuhi itu, jangan sampai nggak ada faktor penunjang gitu maksudnya. Sama dengan ini juga begitu. Momentum juga kan. Sirul niata min qabli an yata yaumun la bai'un fi wala khilal. Kalau ditanya kapan terjadinya itu, nanti ada tidak satu periode. Hari apa, tahun kapan, enggak? Yaumun itu artinya kan periode. Periode. Ya maksudnya periode itu momentum itu tadi. Iya, ini juga waktu kan? Iya, itu kan. Iya, ini kan al-waktu. Iya, al-waktu. Periode di mana padanya tidak ada jual beli hukum dan persaudaraan gitu. Jadi kapan? Sebelum apa? Momen lagi di sini. Sebelum periode itu, gitu. Kata sebelum kan menunjukkan waktu, menerangkan waktu. Periode pun waktu, gitu. Saya tegaskan begitu, pisahkan itu, jangan coba-coba tanya hari apa, tahun berapa, detik keberapa. Kayak misalnya ngitung dari sini ke Bandar Lampung. Dengan kecepatan sekian, jarak sekian, kalau dihitung berapa lama nyampenya, dan di sana sampai jam berapa, kan ada rumusnya itu. Begitu sampai sana, berbeda dengan teorinya. Banyak yang seperti itu, yang secara teoritis benar, begitu prakteknya, nggak sesuai. Kalau momentum, bisa. Itu tadi, kapan terjadinya? Kapan diperintahkannya? Itu sebelum itu. Sebelum datang periode itu. Lanjut ya. Nomor berapa tadi? 5 ya. Nomor 4 ya. Antuna. Antuna. Anfiqna. Mimma razaqna. Kunna. Ya kan? Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Nomor 5, hum.
KKS disukunkan. Subjek hum, KKS subjek hum disukunkan akhir. Ini. Ya kan? Yunfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Kalau pada umumnya ini pakai li bisa. Pakai fa, lam, kayak fal yu'min. Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Itu data-data yang Quran, data-data di Quran tuh ada semua. Termasuk contoh, dia tidak pakai fa, lam kasroh, lam sukun, ya kan. Ini datanya. Yunfiku. Tetap dia bentuk perintah langsung gitu maksudnya. Terus bagian kedua ya. Bagian kedua, kata kul sekarang. Tegaskanlah atau katakanlah. Tegaskanlah. Ini sasaran perintahnya apa? Anta. Sekarang nomor 1 ganti dengan antuma. Sasaran perintah. Menjadi kula. Ada waw ya, pakai waw. Kula gitu. Nomor 2 kulu. Nomor ini berarti anti ya. Karena kan di sini atasnya anta. Nomor 4 kulna. Oh, nomor 3 ya. Kulna. Nomor 4 kuli. Kalau hum yaqulu gitu aja. Sama kayak ini, cuman dia kosakatanya beda. Lanjut bagian 3 ya. Nomor 1 dibaca dulu, terus diterjemahkan ke bahasa Al-Quran. Dia perempuan telah mengeluarkan anggaran dari apa yang telah aku karuniakan kepadanya. Berarti nyanyinya perempuan juga di sini. Apa? Dia perempuan telah mengeluarkan anggaran. Kasih 14 dulu kan? Telah. Ya kan? Anfaqot mimma rozaqtu ha. Gitu aja deh. Anfaqot mimma rozaqtuha gitu aja. Terjemahnya panjang, bahasa Quran dikit ya. Anfaqot mimma rozaqtuha gitu aja. Rozaqtuha hanya panjang. Nomor 2, kami telah mengeluarkan anggaran dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kami. Anfaqna mimma qonallahu. Objek dulu. Qonallahu. Itu aja udah. Anfaqna, ya kan? Anfaqna mimma razaqnallahu gitu. Razaqnallahu gitu. Ulangi. Anfaqna mimma razaqnallahu. Nomor 3. Ya, nanya panjang. Objek dia. Nomor 3, tegaskanlah kepada paman Anda, hendaknya dia mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepadanya. Kul li, paman itu amun nih. Gini. Amun. Berarti kul li, ada li ammika, ya kan? Qul li ammika yunfik, ya kan? Yunfik mimma razaqnahu kepadanya. Razaqnahu gitu. Qul li ammika
Yunfik mimma rozaqnahu. Bunyi pendek ya. Ulangi. Qul li'ammika. Terus Yunfik mimma rozaqnahu. Gitu. Nomor 4. Mereka ingin mengeluarkan anggaran dari apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka. Pakai ingin dia. Jadi yang menjadi kata kerjanya ingin. Ini kata benda nanti. Gimana? Yuriduna an yunfiqu mimma razaqahumullahu. Objek duluan karena dia kan subjeknya KPN, non KPN, objeknya KPN. Berarti kata kerja, objek, subjek gitu. Razaqahumullahu. Berarti ala niatan aja langsung gitu. Coba ulangi. Yuriduna an yunfiqu yunfiqu mimma razaqahumullahu ala niatan. Gitu aja. Nomor 5. Bangsa kita ingin mengeluarkan anggaran dari apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka secara terang-terangan. Gimana? Yuridu qaumuna, ya kan? Kata kerja, kalimat kata kerja dibikinnya. Yuridu qaumuna an yunfiqu, menjadi jamak ya tapi yunfiqu mimma razaqahumullahu ala niatan. Bisa lagi coba. Yuridu qaumuna an yunfiqu mimma razaqahumullahu ala niatan. Kalau ala niatan ini dia menjadi hal ya. Siron ini. Kalau ini kan dia posisi domah itu kan bukan karena hal. Subjek dari ini. Subjeknya ini yaumun. La bai'un fihi wala khullatun wala ini sifatnya. Natun dari yaumun. Begitu. Dia sama-sama domah gitu. Ya kan makanya diterjemahkan periode yang tidak ada jual beli hukum padanya dan seterusnya itu. Jadi kalau di sini patahnya karena hal gitu. Secara sembunyi atau rahasia dan terang-terangan. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan ini kalimat kata seru. Karena ada ya ini kan. Ya ayyuha ini kata seru. Secara keseluruhan itu kalimat kata seru. Nah, di dalam kalimat kata seru itu ada lagi kalimat gitu, lapisan berikutnya. Yang diserukan alladzina amanu. Ini objek dari kalimat kata serunya. Anfiku. Jadi isi dari seruan itu menjadi objek gitu. Jadi di sini anfiku an antum. Antumnya itu merujuk kemana? Ada antum kan di sini kan? Kemana? Alladzina amanu gitu. Ini kan di sini hum. Jadi yang diperintahkan orang beriman itu hendaknya mengeluarkan anggaran begitu. Ya sudah paham lah ya, kalau merasa beriman ya begitulah.
Kalau karena ada kawan-kawan itu yang saya belum beriman, makanya ayat itu bukan untuk saya gitu. Tapi kalau ya ayuhan nas ittaqullah gitu kan, saya manusia, ada yang begitu Pak. Kayak kul Muhammad berarti kan antaknya itu, berarti bukan untuk saya. Berarti bisa dipastikan nggak orang itu nggak sholat itu? Kalau sholat itu kan wa bidzalika umirtu. Disebabkan yang demikian itu, saya merasa diperintah. Berarti dia nggak merasa diperintah dong. Berarti nggak sholat. Gitu aja kesimpulannya itu. Itu analisis berdasarkan fakta namanya begitu. Faktanya ada orang mengatakan begitu. Kul, anta. Anta itu kan Nabi Muhammad, bukan kok saya. Saya berarti bukan yang diperintah oleh yang dimaksud dengan anta tadi. Berarti dia nggak sholat. Makanya dari awal saya bilang kan ini periode turunnya di Mekah sebelum Isra Mi'raj ya. Saya bilang begitu. Kan ada penjelasan juga bahwa sholat itu setelah Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat kan gitu. Dan itu adanya di penghujung sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu Isra Mi'raj dulu gitu. Waktu dia Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Kenapa di penghujung? Karena setelah Isra Mi'raj dia hijrah. Makanya kita bisa menyimpulkan itu di penghujung begitu. Tetap ada perintah sholat gitu. Kalau ayatnya kan nggak menunjuk ke situ. Itu hadis tadi yang saya bilang tadi itu hadis. Tinggal nanti diperdalam maksudnya itu diperintahkan Isra Mi'raj itu setelah itu ada peristiwa hijrah. Alasan-alasan apa itu di dalamnya? Lihat di ayat-ayat Quran supaya nanti nggak salah paham memahami ayatnya gitu. Kalau nggak salah paham memahami ayat, otomatis kita nggak salah memahami hadis, otomatis itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah pagi Pak ya, 5:30. Ada nggak kesulitan atau mau ditanyain? Jadi poinnya itu ada perintah berinfak yang memberinya bismillah tetap atas nama Allah. Alhamdulillahnya pun begitu. Tetap lillah. Tetap menurut ajaran Allah juga gitu. Yang memberi maupun yang menerima itu tetap memenuhi perintah. Intinya begitu kuncinya itu. Atau poinnya di situ. Jadi kalau lihat aja faktanya ada pemenuhan waratil Quran, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholat, pemenuhan perintah sholat juga gitu. Kalau itu bisa berjalan berarti ada pembiayaan di dalamnya gitu. Nggak mungkin bisa berjalan kalau nggak ada biaya di situ. Dan poin berikutnya, apapun yang bisa kita manfaatkan itulah rizki rozaknahum. Di Mekah dulu Nabi Muhammad termasuk Khadijah kan dimanfaatin nggak itu sama Muhammad? Itu kalau mau ekstrim ya kalimatnya seperti itu. Itu rezeki dari Allah harus dimanfaatkan begitu. Sekarang ini kata memanfaatkan atau memanfaati itu menjadi terdegradasi, melorot maknanya, menjadi menyempit. Karena kata itu dimusuhi. Banyak ketemu lagi kan memanfaatkan, dimanfaati, dimanfaatin, dimanfaatkan ya kan. Itu terdegradasi, cocokologi itu. Jadi banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang perlu kita clearkan ya, bersihkan supaya bisa dipakai gitu maksudnya. Kemarin itu saya jelaskan ke orang itu masalah sosial budaya. Saya bilang sosial budaya itu iman.
Dia kaget kan. Nggak ada hubungannya iman dengan sosial budaya kan. Jadi dipisah-pisah sama naturalis ya. Itu kan Yahudi ya kerjaan gitu. Kalau dibahas panjang lagi itu. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya Pak. Saya rasa itu yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.